Selamat pagi. Mandi udah, baju oke, make up cek, parfum semriwing. Pagi gini saatnya dengerin Inspirasi Pagi. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Stay tune ya, hanya di Kanal BC Radio. Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Selamat pagi sahabat BC. Hai sahabat BC, balik lagi nih di Inspirasi Pagi. Betul. Kali ini ditemeninnya bareng Elizabeth sama siapa nih di sini? Dan Anissa di sini. Tapi Kak, betul. Kita nggak berdua aja nih Kak. Kita nggak berdua aja ya, ada yang lain ya di sini iya, ya. Kita kedatangan tamu nih, narsum luar biasa. Karena pagi ini kita akan bahas apa Kak? Hari ini kita akan ngebahas tentang WCO. Oke, apa itu Kak tepatnya? Nanti kita, kalau aku yang ngejelasin kayaknya kurang tepat ya. Nanti kita bakal nanya langsung nih sama narasumber kita kali ini. Mungkin Anissa bisa ngenalin nih narasumber kita siapa aja nih yang ada di studio pagi ini. Oke, kan pagi ini kan kita temanya nih mengenal lebih dekat WCO Accredited Customs Expert. Jadi kita datangkan langsung nih dari expertnya langsung. Benar. Tapi maksudnya ini expertnya dari direktorat terkait ya Kak. Iya, jadi dari Direktorat Kerjasama Internasional Kepabeanan dan Cukai. Ada Kepala Seksi Kerjasama Multilateral 1 Bu Fatimah Bandri, dan juga ada bersama stafnya nih ada Kadek Saka Raditya Putra. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat Harus pagi dong. Bu Fatimah dan Mas Saka ya panggilannya ya. Mas atau beli ini? Atau boleh bebas aja sih. boleh bebas aja. Ya, bebas aja. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Ibu dan Beli Saka? Pagi Mbak Nisa, Mbak Elizabeth. Kabar baik, Kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya benar-benar. Apa hari ini cerah ya? Hari ini cerah, pastinya kita harus semangat juga ya Kak. Terus Ibu sama Saka udah sarapan belum nih sebelum kesini? Alhamdulillah sudah, biar energinya ada gitu ya untuk mengisi acara Kanal BC ini dan untuk sharing dengan sobat BC yang ada di sahabat seluruh BC ya. Dan kita juga menularkan energi positif kita ya Kak ke pendengar sahabat BC di luar sana. Nah BTW nih untuk sahabat BC yang nantinya mau tanya-tanya lebih lanjut nih tentang tema kita kali itu, bisa banget untuk hubungin kita ya Nis ya. Bener di WhatsApp banget. ke 0812 4920 7758. Sekali lagi di 0812 4920 7758. Kalau mau tanya-tanya, mau salam-salam atau ke Bu Fatimah atau ke Mas Saka juga boleh banget ya. Iya boleh banget. Nih kita langsung aja ya. Iya nih langsung aja nih kita tanpa menunggu lama lagi ya. nih Udah ya expert kita ini. Oke. Nah ini kan ada nih tadi WCO Accredited Customs Expert. Namanya panjang banget. Namanya ini ya, panjang Kak. Kayak Kayak wah agak ini ya kaku lidah kita ya, belibet ya. Kalau nggak biasa ya. Kalau aku boleh bilang WCO aja, WCO gitu boleh nggak sih? Boleh nggak sih Bu? Kita izin dulu nih. Iya kita boleh nggak Bu? mungkin dibiasakan WCO. Oke. Mungkin boleh dijelasin Bu gambaran umum dan sebenarnya apa sih WCO ini? Oke, baik. WCO sendiri singkatan dari World Customs Organization. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah Organisasi Kepabeanan Dunia. Oke. Kita ketahui bahwa di WCO ini ada 186 negara yang bergabung sebagai anggota. Dan kita ketahui bahwa seluruh dunia sebenarnya ada sekitar statistiknya 195 negara, atau mungkin ada juga 216 negara di seluruh dunia. Dan 118 itu bergabung di WCO. Jadi sekitar 95% negara di seluruh dunia itu bergabung di WCO, karena negara-negara ini merasakan bahwa ada mutual interest atau kepentingan bersama yang bisa mereka raih dengan bergabung menjadi anggota WCO. Oke Bu, ini berarti gambaran WCO ini sendiri merupakan satu-satunya organisasi kepabeanan dunia ya Bu? Ya, khusus untuk customs atau kepabeanan, WCO ini paling reliable, paling terpercaya karena dia menyediakan tools dan instrumen-instrumen yang dapat membantu administrasi kepabeanan di seluruh dunia untuk bekerja secara efisien dan efektif di bidang kepabeanan. Waduh, mantep bener ya. Iya benar-benar. Nah kita mau nanya juga nih ke Beli Saka. WCO ini kantornya di mana sih Beli? Terus mungkin kayak gimana sih organisasi itu biasanya struktur organisasi itu boleh diceritakan gak Beli? Jadi WCO ini sebenarnya berkantor pusat di Belgia, di Eropa. Jadi dia sudah dari lama di sana, dari tahun 1952. Dan kalau kita lihat secara struktur organisasi, sebenarnya struktur organisasi WCO ini mendukung dari visi dan misinya. Nah kalau kita lihat seperti tadi disebut Bu Fatimah,
kan WCO salah satu tugas utamanya ada mengembangkan instrumen standar dan tools. Nah dari struktur organisasi sendiri, World Custom Organization ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Jadi Sekretaris Jenderal saat ini dijabat oleh Ian Saunders dari Amerika. Dan untuk dari strukturnya ada 3 bagian besar direktorat. Apa aja tuh? Nah, ada Direktorat Capacity Building. Kemudian ada Direktorat Tariff and Trade Affairs. Dan yang ketiga adalah Direktorat Compliance and Facilitation. Compliance and Facilitation. Berarti ada 3 direktorat itu secara umumnya ya. Benar. Tadi nyebutin capacity building nih gitu. Berarti jadi penasaran ya? Iya, capacity building ini tadi kan berarti masuk ya ke WCO accredited customs expert ini. Mungkin kita sebelumnya mau gali dulu nih. Sebenarnya kalau di WCO ini Indonesia itu berperan seperti apa sih? Mungkin dari Ibu dulu ya, Bu. Untuk Indonesia sendiri masuk sebagai anggota WCO ya, dan untuk menjadi anggota itu kita mempunyai kontribusi. Jadi kita sayang kalau kontribusinya tidak dimanfaatkan. Hampir semua meeting-meeting WCO yang untuk kepentingan interest nasional kita itu kita ikuti. Kita mengirimkan delegasi kita untuk ikut supaya mereka dapat mendapatkan info-info atau update terbaru terkait kepabeanan internasional, perdagangan internasional, dan kerjasama internasional. Peran DJBC sendiri bisa di global, bisa juga di regional. Karena kita juga punya regional entities. Di DJBC sendiri kita punya regional entities berupa RTC, RCL, RDTC. Kemudian kita juga aktif memberikan capacity building di negara-negara anggota regional yang membutuhkan gitu, karena SDM bea cukai untuk terkait kebeacukaian atau kepabeanan dianggap mumpuni gitu. Di Indonesia ini ya, di Bu? Indonesia maupun di region ya, Asia Pasifik. Tadi itu ada istilah RTC, RCL, RDTC, itu mungkin bisa Kak, mohon dong kita diinformasikan. Tadi aku juga kayak apa ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau dari Bu Fat tadi udah menjelaskan terkait dengan Indonesia kontribusinya di WCO ya. Tapi kalau kita lihat saya berbicara secara organisasi WCO secara umum. Jadi kalau kita lihat organisasi WCO secara umum itu ada kantor pusat yang tadi saya jelaskan. Kemudian dia memiliki namanya regional entities, fungsinya untuk membantu menjalankan visi dan misi serta tugas dan fungsinya dari WCO sendiri. Ya, karena WCO itu kan dia global ya, dan dia tidak mungkin mencapai seluruh dunia. Jadi dibagi-bagi gitu ya, Bu. Seperti di apa namanya, didisposisikan ke diturunkan ke regional entities-nya biar merata biar merata gitu. Jadi di WCO sendiri nanti dibagi menjadi 6 area. Gitu. Ya, 6 area. Salah satunya kalau Indonesia kita masuk di Far East Asia. Ya, jadi masuk Asia Pasifik. Itu negaranya ada apa aja selain negara-negara di Asia Pasifik? Semuanya? Pasifik sih, ya semuanya. Berarti termasuk ini juga sih, Pasifik kan mungkin Australia ya, sama New Zealand. Kepulauan yang di Pasifik juga masuk. Yang kepulauan kecil di sana ya. Tadi mungkin kalau RTC itu pengertiannya? Kalau mungkin saya berbicara terkait dengan ada 5 regional entities. Ada RILO. RILO ini Regional Intelligence Liaison Officer. Itu terkait dengan pengawasan, surveillance. Jadi dia membantu negara-negara anggota untuk mengkoordinasikan bagaimana pengawasan di kawasan dan juga bertukar informasi intelijen. Kalau ROC, ada yang kedua namanya ROCB, Regional Office Capacity Building. Dia terkait dengan pengembangan kapasitas. Nah, ROCB ini sendiri berkoordinasi untuk menyediakan sumber daya untuk terkait pengembangan kapasitas di kawasan. Jadi ROCB ini terletak di 6 region itu, 6 pembagian wilayah. Masing-masing ada masing-masing ada. Jadi ROCB nanti juga berkoordinasi dengan RTC, RDTC, dan RCL. Nah, untuk 3 regional ini yang kita miliki saat ini, sebenarnya masing-masing juga kalau dari nama udah kelihatan ya. Kalau RTC itu terkait dengan Regional Training Center, itu memberikan pengembangan kapasitas untuk custom terkait dengan bidang-bidang di custom sendiri. Berarti di sini Pusdiklat BC ya, yang sebagai RTC ya. Nah, itu di bawah BPPK. Tapi kita dari Direktorat KSKC juga berkoordinasi agar memang selaras dari pemberian kapasitas di internasional dan juga bagaimana mencapai deliver itu di dunia internasional agar DJBC juga kena dampaknya. Kemudian yang kedua ada RCL. Ini terkait dengan laboratorium. Laboratorium juga ya. Dan juga terkait dengan identifikasi barang-barang kimia. Karena kan kita tahu kalau kimia
makin berkembang ya. Jadi kita bisa melihat perkembangan itu juga, dan juga diasistensi oleh RCL sendiri. Yang terakhir RDTC ini untuk pawang anjing. Oh, nah memang K9 juga ya? Ya, K9. Kalau di sini Direktorat K9. Direktorat DIN ya, unit K9. Panjangannya apa, Saka? Direktorat RDTC, Regional Dog Training Center. Oke, kalau RCL tadi berarti Regional Customs Lab. Oh iya sih, tapi BLBC lab kita, Balai Laboratorium Bea dan Cukai kita ini sendiri kan udah ini ya luar biasa ya. Ada 3 di Indonesia ya, Bli. Betul. Jadi itu sebenarnya mereka saling bersinergi. Nah, tujuannya apa? Tentunya tujuannya untuk pengembangan kapasitas di organisasi kepabeanan administrasi di negara masing-masing anggota WCO. Perannya cukup banyak dan ini ya. Dan itu signifikan kan bagi pengembangan kapasitas para pegawai bea cukai. Bukan hanya di Indonesia tapi di regional, bahkan di global tadi seperti yang kata Bu Fatimah katakan. Nah, tadi kita balik lagi nih ke WCO Accredited Customs Expert. Iya benar. Mungkin Bu Fatimah dan bisa ngejelasin kali ya apa sih juga itu sebenarnya gitu. Wondering apa ini ya? Monggo Bu. Oke, baik. Jadi udah masuk ke fokusnya ya untuk pagi ini. Apa sih WCO Accredited Customs Expert? Accredited Expert sendiri adalah sekelompok pakar-pakar yang dikumpulkan oleh WCO untuk dengan penguasaan khusus terkait kepabeanan dan sanggup untuk ditugaskan oleh sekretariat WCO mengerjakan mission yang diberikan oleh WCO untuk mengembangkan kapasitas administrasi kepabeanan di seluruh dunia. Jadi dia merupakan pool of expert. Dan untuk menjadi pool of expert ini seperti kita ketahui namanya accredited ya. Accredited artinya diakui oleh WCO. Hanya WCO yang bisa melakukan proses seleksi dan menetapkan seseorang untuk menjadi expert. Dan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk seseorang menjadi WCO accredited expert. Oke, Bu, gambaran tahapannya tuh kira-kira proses seleksinya tuh gimana, Bu? Proses seleksinya sendiri tidak selalu terjadi sepanjang tahun, tapi biasanya kita menunggu tawaran dari WCO. Ketika mereka membutuhkan atau ada posisi yang kosong, expert yang mereka butuhkan, mereka akan menawarkan ke seluruh negara anggota untuk dimasukkan atau diajukan sebagai calon untuk diseleksi oleh WCO. Ada ini nggak sih Bu, kayak penasaran minimal pangkat gitu Bu atau minimal jabatan gitu ada? Pasti ada ya. Mungkin Saka boleh jawab. Kalau dari minimal pangkat sebenarnya kalau kita lihat dari penawaran dari WCO itu di lampirannya atau di aneksnya itu sebenarnya juga menyebutkan, dia nggak menyebutkan melarang terkait dengan pangkat dan segala macam, tapi dia menyarankan misalkan harus sudah S1. Oh gitu. Kemudian dia background terkait dengan pengalaman bekerja minimal 5 tahun. Jadi sebenarnya WCO itu kalau terkait kepangkatan balik lagi ke lembaga administrasi kepabeanan negara anggotanya. Tapi dia hanya mengikat di bagian terkait dengan kriteria tertentu. Tapi kriterianya bisa termasuk skillnya. Skillnya dia memang kompeten untuk di area yang sedang ditawarkan. itu. Tapi penasaran nih Bu. Kalau untuk expert ini sendiri itu posisinya gimana Bu? Pekerjanya apakah di WCO? Apa bagaimana ya Bu? Untuk posisi sendiri mereka tidak harus berkantor di WCO. Mereka expert yang sudah dinyatakan accredited oleh WCO tetap berkantor di kantornya masing-masing. Berarti kalau dari Indonesia bisa tetap berkantor di sini aja? Berkantor di Indonesia, menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi sudah berkomitmen dari awal dan administrasinya juga sudah berkomitmen dari awal bahwa setiap ada mission yang diberikan oleh WCO, maka misalnya DJBC bersedia untuk merilis atau memberikan surat tugas kepada pegawai tersebut untuk melakukan mission tersebut. Bu, berarti ini statusnya masih jadi pegawai gitu ya, instansi bea cukai di suatu negara. Tapi ada tugas lainnya ya tadi dari WCO tadi ya. Dan rilisnya pun harus ada izin dari mungkin Dirjen Bea Cukai negara terkait ya gitu. Ya, betul. Penasaran nih Bu, kenapa misalnya nih saya nih, kenapa sih kita sebagai bea cukai itu perlu semangat menjadi tadi WCO Accredited Expert tadi? Apa sih keuntungannya dan apa manfaatnya yang mungkin diperoleh dari sahabat BC yang memang ada ketertarikan untuk mengikuti program ini?
sebenarnya kenapa kita harus bersemangat? Tentu pertama untuk pengembangan diri sendiri ya. Untuk pengembangan diri sendiri, bahwa dengan menjadi WCO accredited expert berarti keahlian kita terkait kepabeanan itu diakui dan bisa kita sharing kepada negara-negara anggota WCO lainnya. Kemudian kita juga mempunyai kesempatan untuk berkolaborasi, kemudian kita mempunyai akses untuk bertemu dengan orang-orang di luar ya. Jadi kita diekspos untuk punya pengalaman internasional gitu. Searah dengan mungkin visi DJBC ya, menjadi institusi terkemuka di dunia. Dan juga itu dinyatakan di Renstra bahwa SDM Bea Cukai tidak lagi bersifat lokal, tapi kita diharapkan untuk mengglobal gitu. Untuk mengglobal gitu, ada beberapa tawaran-tawaran termasuk dari WCO untuk berkontribusi secara internasional. Tapi itu berarti untuk individu ada, terus untuk organisasi tentunya pasti ada juga ya gitu. Kalau untuk organisasi sendiri, ini mungkin mau tanya ke Blisaka. Kira-kira maksudnya kan pasti nih kita butuh nih ya, bukan hanya untuk individu, apalagi di DJBC ini sendiri kan Korsa, Solid, terus ya budaya organisasinya oke banget lah gitu. Kira-kira kalau ikut jadi expert ini, apakah ini akan memihak kepada individu aja atau bisa juga nih organisasi diuntungkan? Ya, jadi kalau kita berbicara terkait dengan dampak bagi organisasi, jika ada pegawai DJBC menjadi WCO Custom Accredited Expert, tentunya kalau kita melihat secara global, yang pertama pasti terkait reputasi. Nah, reputasi ini tentunya berpengaruh ke DJBC bagaimana saat dia mendeliver sebuah materi. Tentunya kan ditanya ini dari administrasi kepabeanan mana. Jadi kita bisa melihat kalau misalkan dampaknya itu secara langsung dan tidak langsung sebenarnya. Langsungnya pada saat bersama rekan-rekan yang berkolaborasi dan diajar, yang tidak langsungnya pada saat WCO mulai membangun kepercayaan dengan Indonesia. Jadi setiap ada deliver mission atau pengembangan capacity building, yang dipanggil adalah expert-expert dari Indonesia yang membawa nama Indonesia itu sendiri ya, Bli. Jadi reputasinya akan semakin naik tentunya, dan juga ada pengakuan di dunia internasional secara tidak langsung. Yang kedua, kalau kita lihat dari segi organisasi, tentunya ketika kita bisa berhasil membuat expert ini mendapatkan mission ataupun expert ini ditugaskan menjadi mission untuk memberikan capacity building, nantinya akan terbentuk talent-talent DJBC yang berdaya saing global, tentunya menguasai bahasa Inggris, kompeten di bidangnya, kemudian memiliki kepakaran yang tadi, dan juga tersertifikasi oleh WCO. Jadi memang kalau kita lihat secara organisasi, benefitnya sangat bagus. Tentunya apa yang harus dilakukan organisasi adalah mendorong dari internalnya sendiri untuk ikut nih terhadap WCO Custom Accredited Expert. Seperti itu. Bener banget ya, soalnya Kak, kalau misalkan kita nih SDM kita udah terakreditasi internasional lah, standarnya udah internasional, pasti ngaruhnya juga ke kebijakan internal kita kan, pasti bisa membentuk kebijakan yang lebih baik global, lagi sesuai dengan ini gak sih Kak, BC makin baik. Bener-bener. Nah, selanjutnya nih, ada nggak sih kategori dari si WCO accredited expert ini? Karena biasanya atau emang kayak ya udah itu aja satu gitu. Aja satu aja. Soalnya tuh biasanya kan Kak, kalau yang kita lihat kan kayak akreditasi ini semacam kayak sertifikat ahli gitu kan. Biasanya kan ada ahli di bidang lingkungan, ahli di bidang misalnya apa gitu kan. Apakah ini juga ada kategori-kategorinya? Mungkin silakan Bu Fatimah. Oke, baik. Terkait kategori WCO accredited sendiri, ada yang disebut dengan accredited expert. Itu merupakan pejabat bea cukai dari negara administrasi anggota WCO yang telah disertifikasi dan ditetapkan oleh sekretariat WCO. Tentu saja tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa dia melalui proses yang panjang dan terstandarisasi. Jadi seleksinya itu cukup ketat ya untuk menjadi accredited expert. Kemudian ada juga yang disebut dengan recognized expert. Recognized expert ini merupakan sebutan atau gelar yang diberikan kepada pejabat bea cukai aktif dari negara anggota WCO yang biasanya memiliki spesialisasi dalam bidang yang tidak tercakup dalam subkategori yang diakreditasi oleh WCO. Bisa berupa teknologi atau keahlian dalam bidang SDM dan integritas. Kemudian ada yang disebut dengan external expert atau external consultant. Ya, dan biasanya mereka merupakan pejabat bea cukai dengan pengalaman atau pengetahuan yang memberikan dukungan yang relevan
kepada WCO. Oh baik Bu, berarti yang tadi yang terakhir itu eksternal expert atau konsultan itu ya Bu? Ya. Berarti itu statusnya dia masih jadi pejabat bea cukai atau gimana Bu? Dia tidak lagi bertugas sebagai pegawai bea cukai, tapi ilmunya itu masih akan terus dibutuhkan untuk kepabeanan. Saking pakarnya dia, saking pakarnya dia. Walaupun ada pensiun, ya nanti akan tetap diminta oleh WCO untuk makanya namanya eksternal tadi ya Bu. Okay. Masih produktif di usia pensiun berarti ya? Iya, gitu ya? harus dong ya Kak. Soalnya kalau hari tua mah, kalau misalkan kita nggak jadi ahli pun, kita harus ada kegiatan ya Bu. Pembelajaran itu kan tidak berhenti ketika pensiun ya, kita jadi harus tetap terus belajar. Oke, sepakat. Ini sahabat basic kita akan balik lagi nanti ya di sesi selanjutnya. Jangan lupa kalau misalnya mau ada yang ditanya-tanya bisa hubungi di nomor WhatsApp yang tadi kita sebut di 0812 4920 7758. Nanti Sekali kita balik lagi ya. Nomornya diulangi lagi Kak. 0812 4920 7758. Nah, kita akan balik lagi. Stay tune di kanal BC Radio. Duh, udah pagi aja. Wow, bosen banget deh. Pagi-pagi kamu udah gak semangat? Eits, tenang. Ada yang siap nemenin pagimu biar lebih semangat. Inspirasi Pagi. Senin sampai Jumat, Jam 9 sampai jam 10, waktu Indonesia bagian Barat, kamu bakal ditemenin dengan obrolan yang mind-blowing lagu yang bikin semangat, dan announcer yang kece abis. hanya di Kanal BC Radio. Customs News and Entertainment Station. Kanal BC Radio, Customs News and Entertainment Station. Halo sahabat BC, balik lagi nih. Halo sahabat BC, balik lagi di Inspirasi Pagi. Masih bersama Elizabeth dan Anissa. Kita mengenal tentunya lebih masih dekat bersama dengan narasumber kita dong. yang mengenal lebih dekat ya, WCO Accredited Customs Expert. Bersama narsum kita ada Bu Fatimah Bandri dan Beli Kade Saka. Oke nih, tadi kita udah bahas tentang external expert nih Bu Fatimah ya. Nah lebih lanjut, tadi kan kayaknya penjelasannya nggak terlalu, bukan penjelasannya, maksudnya kategorinya tadi terlalu sedikit ya. Iya, emang 3 doang. Iya, ada kan kategorinya lebih lanjut nggak sih? Iya, jadi kan ada ini ya Kak, ada accredited expert, ada recognized expert sama external ya Bu. Betul. Apakah maksudnya cuma 3 itu yang ada di WCO atau ada lagi Bu dan Beli Saka? Oke, tentu yang 3 tadi itu merupakan besarannya ya. Kemudian dia terbagi lagi menjadi area-area yang lebih kecil yang terkait dengan bidang kepabeanan. Kemudian ada yang dikenal dengan diagnostic facilitator. Diagnostic facilitator ini adalah expert yang melakukan penilaian organisasi dan meninjau program reformasi dan modernisasi organisasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan Customs Modernization Advisor. Expert ini mempunyai penguasaan di bidang custom untuk memodernisasi organisasi customs. Kemudian ada yang disebut dengan Mercator Program Advisor. Ini mungkin tidak terlalu tersentuh kita ya, tapi dia lebih mengarah kepada WTO TFA. Jadi dia bahasannya berbeda. Trade Facilitation Agreement ya Bu, TFA. Oke, betul. Kemudian ada yang disebut dengan Technical and Operational Advisor atau TOA. Kemudian ada Expert Trainer. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan Leadership and Management Development Advisor atau LMDA. Yang banyak nanti kategorinya dia masuk kepada Expert Trainers dan TOA, Technical and Operational Advisor. Kemudian nanti keahliannya juga berbeda-beda. Ada keahlian di bidang valuation, ada keahlian di bidang HS, kemudian ada keahlian di bidang single window dan macam-macam lagi. Oke, berarti emang banyak bidangnya. Berarti nggak cuma yang 3 tadi ya, yang expertnya tadi itu bukan cuma 3 tadi. Tapi ternyata banyak ya Kak. Dan juga ada masing-masing bidangnya lagi ya Kak. Ada di HSO tadi ya. Iya. Ada revenue. Ada revenue juga. Ada revenue package, ada PCA, ada TRS. Ya, time release studies. Ya. Jadi para pegawai ini bisa daftar yang punya skill di bidang masing-masing bisa daftar. Boleh banget gabung ya. Banyak banget kesempatannya ya Kak itu. Sesuai peminatan masing-masing.
Oke. Nah, proses ngedapetin status nih Bu dari mungkin atau Mas Haka bisa ngejelasin dari WCO Accredited Expert ini tuh gimana sih prosesnya? Jadi kalau kita lihat tadi kan sebenarnya udah dibahas di awal ya. Iya. Jadi pada saat ada penawaran WCO itu penawarannya biasanya menawarkan workshop terlebih dahulu. Oh, ada workshopnya workshop dulu. ya. Jadi tiap-tiap negara di region itu diundang untuk mencalonkan nih calon kandidat terbaiknya maksimal 2 biasanya. Oh, 2. Oke. Iya, nanti akan diseleksi administrasi. Nah, biasanya di seleksi administrasi tersebut juga ada seleksi terkait dengan persyaratan kualifikasinya dan kompetensinya. Nah, jadi ada namanya proses sebelum akreditasi. Jadi proses sebelum akreditasi ini murni pure di WCO semua prosesnya. Internal WCO-nya sendiri Jadi ya. dia akan mendefinisikan keahlian yang dibutuhkan dan akan diakreditasi itu apa. Kalau tadi kita lihat Bu Fat menjelaskan terkait dengan 3 yang besaran terkait dengan tadi. expert. Nah, itu kan nanti ada sub-sub kategorinya. Jadi di sub-sub kategorinya itu nanti misalkan WCO ingin saat ini menambahkan akreditasi di bidang HS misalkan seperti itu ya. Nah, nanti WCO akan mengundang nih negara anggota untuk mencalonkan siapa nih calon terbaik dari kalian. Ya maksimal biasanya 2 kita kirim. Itu yang terbaik untuk akreditasi proses HS ini. Nah, tentunya nanti WCO akan menyeleksi tuh kandidat-kandidatnya terkait dengan profilnya, kemudian terkait dengan kompetensi, dan juga nanti ada terkait dengan biasanya sedikit esai. Esai di sana tuh terkait dengan ketertarikan dan juga penguasaan dari materinya. Nah, nanti itu hak WCO sendiri untuk veto apakah dia berhak untuk ikut workshop atau tidak. Oh, berarti kayak seleksi administrasi gitu betul. Jadi ya. sebelum workshopnya tuh masih ada seleksi dulu. Iya, jadi gitu. makanya seleksinya ketat dan juga memang mencari yang terbaik karena akan diakreditasi. Betul. Nah, nanti setelah itu akan dilakukan workshop nih. Workshopnya bisa di tempat di mana aja tergantung WCO. Di Indonesia pernah beberapa kali terkait dengan I.O. I.O. pernah terus awal bulan terkait human resource management and development di Pusdiklat tadi di Pusdiklat, betul. Jadi iya. nanti WCO akan menentukan tempatnya di mana. Jadi setelah nanti ada maksimal 12 kandidat biasanya dari negara-negara tertentu, negara-negara anggota WCO dan biasanya terkait dengan suatu topik. Nah, setelah itu nanti WCO akan melakukan tuh workshop biasanya seminggu 5 harian lah. 5 hari akan di drill, kemudian akan dilihat tuh bagaimana dia menyampaikan, cara menyampaikan instrumen and tools, cara berbahasa Inggris yang baik, kemampuan interpersonalnya. Nanti setelah workshop selesai akan ada evaluasi. Evaluasinya dari WCO sendiri, dan WCO nanti akan memberitahu ke kita dia belum langsung ditetapkan menjadi accredited, tetapi ada namanya pre-accredited. Ada pre-accreditednya dulu ya. Jadi ada tahapan administrasi, habis itu workshop ditetapkan menjadi pre. Setelah pre, nanti WCO dalam 2 sampai 6 bulan akan memberikan misi. Nah, setelah misi tersebut nanti akan ditentukan apakah dia layak menjadi accredited expert untuk menghilangkan pre-nya tadi ya, biar jadi accredited expert. Oke. Jadi cukup panjang ternyata. Tadi di WCO sendiri mungkin ada penentuan ya, kualifikasi yang diperlukan apa aja, expert yang diperlukan apa aja. Terus habis itu ngundang negara anggota ini biasanya lewat apa ya, Bli? Biasanya lewat email. Ya, betul. Kirim surat berarti ya. Oke, setelah itu diseleksi kandidatnya di internal. Kita juga diseleksi berarti ya? Di internal kita juga masih ada seleksinya? Di internal kita biasanya ada persyaratan tertentu. Misalkan minimal bekerja 5 tahun. Yang tadi yang disebutin itu ya? Jadi kita sendiri juga nggak mau nih kalau kita ngirim kualifikasi yang tidak sesuai. Jadi kita harus juga menyeleksi agar sesuai dan juga lolos. Tentunya kan kalau tujuan kita agar menambah kan, bukan hanya sekedar berpartisipasi. Berarti saringan itu luar biasa banyak. Jadi dari internal kita dulu baru nanti diajukan ke WCO-nya. Dan udah lulus di workshop pun belum tentu kita bisa jadi accredited ya, itu baru pre. Jadi harus nunggu misi. Ada misi juga ya tadi 3 sampai 6 bulan. Misinya itu mengajar apa yang sudah di bidangnya, yang sesuai dengan bidangnya. Di negara-negara yang membutuhkan. Berarti bukan hanya di Indonesia tapi bisa harus melalang buana ya gitu. Nah, jadi penasaran di Bea Cukai sendiri udah ada nggak sih Bu Mas expert yang jadi anggota ini yang sudah diakui sebagai WCO accredited expert? Karena kita tahu nih banyak banget di Bea Cukai ini orang-orang yang skillful ya Kak. Betul. Yang keahliannya itu luar biasa sampai kita kayak wah ini panutan banget. Iya benar-benar. Jadi penasaran sudah ada belum? Oke. Tentu saja di Bea Cukai dengan SDM-nya yang cukup mumpuni ya, dan punya kompetensi yang baik. Kemudian ketika berkompetisi untuk menjadi accredited itu ada beberapa yang bisa lolos menjadi WCO accredited expert untuk beberapa area. Ya, untuk beberapa area mungkin namanya saya tidak sebutkan, tapi saya menyebutkan bahwa ada beberapa area di mana pegawai kita menjadi expert. Yang pertama itu adalah
external expert di bidang integrity. Integrity, integritas ya Bu. Yang mungkin kalau di kita di internal berhubungan dengan kepatuhan internal. Okay. Ya. Kemudian ada accredited expert dan juga sebagai external expert di bidang CMA dan juga integrity. Jadi ada 2 orang yang tidak hanya satu, jadi dia mempunyai dua gelar WCO accredited expert. Ini saking luar biasanya skillfulnya itu tadi ya merupakan Kak. suatu Berarti itu seleksinya 2 kali juga dong, Bu? ya, merupakan suatu inspirasi ya untuk pegawai-pegawai muda bahwa mengikuti jejak ya Bu ya. senior kita. Benar. Kemudian ada juga yang accredited expert di bidang valuation. Nilai pabean berarti itu ya Bu. Nilai pabean. Kemudian ada yang terkait, satu orang lagi terkait HS dan revenue package. Wah, ini langsung 2 ini. Luar biasa nih. Iya, keren banget. Kemudian ada yang terkait dengan time release study. Kemudian AEO, Authorized Economic Operator. Kemudian ada yang terkait STCE, Strategic Trade Control Enforcement. Ini bagian P2 ya Bu. Bagian P2 yang mungkin kita juga tidak begitu paham. Ternyata ada keahlian yang seperti ini, Strategic Trade Control Enforcement. Kemudian ada single window. Nah, single window ini expert kita termasuk pegawai yang cukup muda. Ya, bukan dari kalangan senior gitu. Jadi mungkin motivasi untuk yang lebih muda bahwa untuk ikut gabung gitu. Untuk ikut bergabung. Kemudian ada post clearance audit. Kemudian ada nah, yang itu untuk 8 itu adalah untuk yang sudah accredited. Kemudian ada 3 yang baru merupakan pre-accredited. Ada juga yang masih lagi mission gitu ya, menunggu mission dari WCO di bidang post clearance audit. Kemudian ada bidang intellectual property right, dan terakhir ada yang terkait dengan human resource management and development. Nah, yang 3 terakhir ini yang tadi menunggu mission dari WCO. Oke Bu, tapi tadi penasaran sih Bu, ini yang pre-accredited kan dikasih mission ini Bu sebelum jadi accredited. Nanti kalau udah jadi accredited expert, apakah masih ada misi lagi, penugasan lagi, atau ya udah Bu kayak maksudnya karena udah dikasih nih statusnya, dia nggak dikasih misi lagi Bu? Tentu saja dia harus diberikan misi, bahkan mereka kadang-kadang dipanggil untuk mengikuti yang dinamakan dengan workshop refreshment. Karena kita ketahui bahwa ilmu kepabeanan juga itu tidak stagnan ya. Betul. Dia tuh dinamis, dan yang expert itu harus selalu diupdate. Jadi mereka kadang-kadang diundang untuk mengikuti workshop. Dan yang sudah menjadi accredited itu di awal mereka sudah harus berkomitmen, dan juga administrasinya berkomitmen bahwa dalam 3 tahun pertama mereka menjadi WCO accredited expert itu organisasinya harus bersedia memberikan penugasan selama maksimal 12 minggu ya. Maksimal 12 minggu. Mereka harus memenuhi ketentuan itu. Oke, jadi kalau kita lihat di sini Kak, berarti kalau untuk menjadi expert ini memang harus ada dukungan dari segala pihak ya. Dari organisasinya harus mendukung, individunya juga harus ada willingness ya Kak. Karena ini lama banget missionnya 12 minggu maksimal. Ini istilahnya nih kosong di kantor kan. Jadi kalau misalkan organisasi tidak mendukung, pasti ya. Tapi kan pada akhirnya ini juga untuk kebutuhan organisasi ya. Iya nggak sih? Makanya harus didukung. Iya, catatan 12 minggu itu tidak terus-terusan ya. Misalnya suatu ketika dia diundang kemana 1 minggu, nanti suatu ketika lagi dia diundang lagi. Tapi dalam 3 tahun itu dia harus memenuhi penugasan selama 12 minggu. Berarti akumulasi ya 12 minggu itu ya Bu. Wah, berarti memang ya lumayan sih. Ini kalau jadi expert ini selain mungkin ya ada manfaat individu tadi, kita bisa sekalian ini kali ya Bu, rekreasi. Anak-anak muda jalan-jalan nih. Lumayan nih dicap di paspornya udah ke negara mana aja gitu loh. Waduh. Terus sambil belajar juga ya Nis ya, iya sambil belajar. Jadi nggak kayak jalan-jalan ngabisin uang aja, tapi dapat ilmu. Iya benar. Dan juga bisa jadi masukan kali ya Bu. Nanti misalkan sepulang dari mungkin ngasih workshop di negara luar, jadi kasih masukan ke negara kita sendiri gitu kali ya Bu. Terus untuk tadi kan ada 11 orang ya tadi, yang 8 orang sudah expert, 3 orang tadi sudah masih pre. Nah, kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan nih untuk menjadi seorang WCO accredited expert. Untuk 8 orang tadi nih, ada nggak sih kualifikasi dan kompetensinya mungin yang perlu dicatat oleh para pegawai ini? Sahabat BC yang tertarik untuk termasuk kita nggak sih Kak? Iya benar. Baik, terima kasih Mbak Elizabeth atas pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari WCO sendiri sudah memberikan guidelines atau pedoman lah, apa sih kriteria minimal yang harus dipenuhi. Yang pertama mungkin terkait dengan kemampuan personal dari individu itu sendiri, bagaimana dia berinteraksi sosial, kemudian kesesuaian dengan pribadi dan bakat yang
dibutuhkan di bidang yang akan di-apply. Kemudian juga kalau bisa dilihat kan nanti ada esai. Jadi di sana juga bisa menuliskan bagaimana sih motivasi diri beliau-beliau yang akan mendaftar ini. Jadi komitmen juga dalam menyelesaikan tugas. Dan juga kalau kita lihat karena kita akan bekerja di lingkungan internasional, kita harus memiliki pandangan yang luas terkait dengan global scope lah. Jadi nggak jangan sampai pandangannya terbatas hanya di nasional aja, tapi kita tidak melihat best practice di luar. Kemudian terkait yang kedua, tadi kan kemampuan personal. Yang kedua ada latar belakang pendidikan. Nah kalau kita lihat di WCO sendiri sudah mengunci ya, minimal 5 tahun bekerja di administrasi publik. Dan itu dalam artian menjadi pegawai bea cukai. Karena pegawai bea cukai selama 5 tahun minimal lah ya. Dan yang kedua biasanya ada gelar sarjana lah minimal. Jadi kalau bisa lebih baik pasca sarjana biasanya. Jadi semakin tinggi juga kepakaran, semakin tinggi jenjang pendidikan juga jadi pertimbangan dari WCO. Dan yang ketiga karir profesional pengalamannya. Nah di sini juga kalau misal kita lihat salah satu hal yang perlu kita cermati bahwa ketika pegawai tersebut sering terlibat dalam proses modernisasi organisasinya, kemudian pengembangan terkait organisasinya, maka itu akan menjadi nilai tambah bagi WCO. Dan juga pengetahuan tentang di bidang yang akan di-apply atau area yang akan di-apply itu menjadi keuntungan juga. Dan kalau misalkan dia punya pengalaman sebagai fasilitator atau pernah menjadi pengajar, mentor ataupun penasehat organisasi, itu juga bisa menjadi suatu hal yang dipertimbangkan. Oke, berarti kalau misalkan kita nih pernah ditempatkan, misalkan pingin mendaftar jadi HS ya, atau expert HS, berarti kalau misalkan kita pernah ditempatkan di bagian HS, mungkin subdit klasifikasi barang, itu dipertimbangkan juga ya? Iya, itu jadi mereka mempunyai istilahnya pertimbangan bahwa ini pernah ditempatkan di bidang itu dan menguasai. Nah, yang keempat, nah ini yang sering menjadi perhatian terkait dengan pengetahuan atas WCO standar dan instrumen. Kita tahu tadi kalau misalkan kita flashback ke depan bagaimana kita membahas WCO itu kan mengembangkan standar dan instrumen. Tentunya ketika menjadi accredited expert, dia tidak hanya membawa nama organisasi tapi membawa nama WCO sendiri. Karena ditugaskan oleh WCO. Jadi dia mendeliver standar dan instrumen dari WCO itu sendiri kepada negara anggota. Tentunya penguasaan dan kompetensi dari WCO standar dan instrumen ini menjadi krusial. Karena kalau kita lihat dari seluruh kandidat pasti mempunyai pengalaman yang sama, tetapi ketika dia mempunyai pengetahuan lebih terkait dengan WCO standar dan instrumen di bidang nilai plus jadinya itu jadi nilai plus banget. Karena dia bisa deliver dan juga membantu negara anggota WCO untuk setidaknya comply dengan standar aturan di WCO itu sendiri setidaknya menjadi terstandarisasi karena tujuan utama WCO kan menstandarisasi apa yang belum bagus dibikin sesuai standar gitu betul agar lebih smooth perdagangan internasional. Nah, yang kelima itu pengalaman internasional. Kalau misalkan pernah bekerja abroad ataupun pernah memiliki pengalaman misalkan meeting ya kalau di kita ya, mungkin itu akan menjadi nilai tambah juga. Jadi nilai tambah. Bahkan mungkin pengalaman internasional itu mungkin di luar bea cukai juga dipertimbangkan kali ya. Contohnya apa tuh? Mungkin ikut organisasi atau ikut komunitas internasional. Itu tuh menguntungkan. Iya, jadi kita sudah bisa bekerja dengan yang diversity-nya yang background-nya. Karena memang kalau diversity atau keberagaman ya benar ya. Keberagaman ini memang jadi isu yang cukup krusial Kak akhir-akhir ini. Karena ya memang di seluruh organisasi tuh apa-apa PUG kebersamaan gender. Itu salah satunya. Termasuk di WCO ini sendiri ya, Bu. Jadi juga mengutamakan gender di sini. Kalau di WCO memang lagi gencar ya. Nah, yang dua terakhir itu terkait dengan kemampuan bahasa. Tentunya kalau kemampuan ini harus bahasa, ini harus sih karena akan delivernya dalam bahasa Inggris minimal ya. Benar. Kemudian yang kedua terkait dengan kemampuan vokasional. Ini terkait biasanya kemampuan memakai program-program misalkan IT yang baik. Ya misalnya teknologi penguasaan terkait misalkan kalau di PCA itu Power BI atau pengolahan data itu kan juga penting ya. Betul. PCA kalau sahabat BC belum tahu itu terkait dengan post clearance audit, biasanya terkait dengan audit. Ya. Itu ya sering tadi singgung Bu Fat nanti apa nih PCA kan sahabat BC juga perlu tahu ya. Jadi bekerja sama dengan tim juga menjadi penting. Nah tadi tuh Beli sempat bilang kalau kemahiran bahasa tadi ya bahasa. Berarti emang harus mahir bahasa Inggris. Kalau kita cuma mahirnya misalnya bahasa lain gitu kan selain bahasa Inggris kira-kira bisa nggak Beli? Diutamakan bahasa Inggris atau Prancis karena Prancis dan atau ya jadi penguasaan salah satu apa jadi lebih baik keduanya tapi kalau satu juga baik banget bahasa Inggris karena
emang dari bahasa resmi WCO itu sebenarnya yang masih dipakai saat ini Inggris dan Prancis. Tetapi WCO juga udah menambahkan beberapa bahasa nih, seperti bahasa Arab, Portugis, Spanyol. Jadi ya kalau misalnya menguasai 6 bahasa sekaligus malah lebih bagus banget ya. Polyglot banget, luar biasa nih. Sangat diversity kan, tapi ya kalau satu udah baik bisa kok. Satu udah bisa, asalkan didukung dengan kemampuan yang lain ya, kayak misalnya IT, terus mungkin ya kemampuan personal, kerja sama yang baik tadi. Iya, karena memang salah satu ya kita dalam berorganisasi, dalam tim kan betul. Kita ya agak ribet ya kalau misalkan ada ini ya geser-geseran, senggol-senggolan. Makanya penting banget nih, emotional intelligence-nya juga penting. Nah tadi juga dibahas nih terkait kalau nggak salah tadi instrumen WCO. Nah itu Bu, mungkin ada nih beberapa dari kita yang mungkin belum terpapar nih terkait instrumen di WCO ini sendiri apa. Terus mungkin boleh gak Bu mungkin kita diceritakan ke sahabat BC ada apa aja sih instrumen WCO yang mungkin bisa mendukung dalam expert ini sendiri? Baik. Jadi mengapa instrumen dan tools atau alat WCO itu penting? Karena tentu saja mereka menciptakan alat dan instrumen ini supaya seluruh negara anggota itu punya kesamaan standar atau bahasa terkait bidang-bidang kepabeanan dan cukai. Misalnya instrumen terkait HS. Nah, itu pengkodean bahasa HS itu harus terstandar sama dari seluruh negara anggota. Sehingga ketika membahas itu tidak ada perbedaan dan tidak ada dispute. Mengapa negara-negara anggota harus memahaminya? Nah, ya seperti itu tadi, supaya tidak ada perdebatan. Dan kenapa calon WCO accredited expert ini harus paham? Karena mereka merupakan expert yang nanti akan menyampaikan tools-tools atau alat-alat yang dimiliki oleh WCO ini. Dan ketika workshop pun juga kemampuannya untuk mendeliver atau menjelaskan tools atau instrumen ini sangat penting, dan itu mungkin merupakan salah satu kunci yang paling utama mengapa seseorang itu akhirnya bisa lolos untuk menjadi WCO accredited expert, dilihat dari pemahamannya terhadap tools dan instrumen yang dimiliki oleh WCO. Dan instrumen dan alat itu sendiri itu banyak untuk semua area di kepabeanan itu ada banyak. Bisa berupa convention, bisa berupa perjanjian. Di perjanjian misalnya ada WTO Agreement on Valuation, bisa juga WTO Agreement on Rules of Origin. Kemudian ada berupa rekomendasi-rekomendasi, ada berupa deklarasi, dan kemudian ada berupa resolution. Kemudian untuk alat sendiri itu bisa berupa kompendium. Kompendium itu merupakan kumpulan saran-saran dari negara anggota terhadap suatu isu yang sedang dibicarakan atau sedang viral, update dibicarakan pada saat ini. Kemudian ada pedoman-pedoman, misalnya pedoman transit atau transit guidelines. Ada guidelines for post clearance audit. Itu contoh aja ya beberapa. Kemudian ada handbooks, misalnya handbooks on green customs yang paling update sekarang ya terkait green custom. Kemudian ada bahan teknis, kemudian ada juga dokumen panduan. Jadi sebenarnya banyak banget ya yang harus dipelajari atau dipahami untuk menjadi WCO accredited expert. Oke, itu banyak banget ya Kak. Terus betul. Tapi penasaran banget nih Bu, mungkin Saka bisa informasi ke kita nih, semua instrumen and tools itu bisa kita dapatin dari mana? Apakah ada tersedia? Biasanya kan ada di website atau sejenisnya ya. Mungkin boleh tolong dikasih tahu Bli. Jadi kalau kita lihat dari open source ya, itu bisa kita akses. Kalau misalnya terkait dengan World Customs Organization terkait instrumen and toolsnya bisa kalian akses di WCOMD. Itu website resminya dari WCO ya Bli. Tapi kalau kalian ingin sekalian berlatih dan belajar continuous learning, kalian bisa tuh daftar di sahabat WCO bisa daftar di Kliksi. WCO Kliksi, seperti e-learningnya KMS tapi versi WCO. Betul. Gitu. Itu kalian bisa daftar, nanti daftarnya harus pakai akun email. Kalau nggak custom Kemenq ya, agar kami bisa accept untuk bisa apply. Ya. Jadi harus akun resmi. Oh, jadi ini benar-benar free ya? Iya, free. Nanti kita tinggal aksesi sebagai akun nasional coordinator. Nanti kita aksesi, setelah itu kita bisa nanti bisa enroll terkait dengan material dari WCO sendiri. Oke, jadi bisa diakses mudah oleh pegawai juga ya, mudah dan gratis. Ini nggak kerasa kita sebenarnya udah mau masuk
udah masuk ke sesi terakhir ya. Iya. Iya nggak sih? Bener banget. Dan kita udah dapat banyak banget insight nih pagi ini. Tapi satu pertanyaan terakhir sebelum closing statement kali ya. Iya, dan sebelum ternyata ada pertanyaan yang masuk juga nih di kita, ada. Kak. Yang ingin bacakan sekarang atau kita masuk ke satu pertanyaan dulu ini? Bacain dulu aja pertanyaannya. Dari siapa tuh? Oke, ini dari anonim ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Radio Kanal. Ini dengan Ibu Eva namanya. Oke, Ibu Eva. Izin apabila bisa bertanya, untuk WCO Expert ini apakah dibutuhkan juga jika kita ingin berkarir di WCO? Dan seberapa membantu sih sertifikasi ya, sertifikasi tersebut? Sekalian boleh sharing dong pengalaman tugas di WCO. Wow. Oke. Oke, silakan Bli. Terima kasih Bu Eva atas pertanyaannya. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya banyak jalan menuju Roma alias banyak jalan menuju WCO untuk menjadi pegawai WCO. Misalkan kalau dari kita sendiri dari DJBC. Jadi kalau sertifikasi terkait WCO Custom Accredited Expert ini mereka bukan pegawai tetap. Tapi ini hanya perpanjangan tangan WCO untuk membantu memberikan pengembangan kapasitas. Jadi kalau misalkan kita berbicara bisa nggak jadi pegawai WCO, itu ada beberapa jalur. Salah satu jalur yang saat ini masih DJBC bisa dapatkan itu terkait dengan technical officer. Apa itu Bli? Jadi Technical itu officer. adalah pegawai DJBC atau Kementerian Keuangan yang dipekerjakan di WCO. Tapi itu melalui proses yang lumayan rumit. Lumayan itu rumit lagi dibeli. Bisa 1 jam sendiri kalau bahas itu. Oke, nanti tema saja ya. Ada pembahasan ya. saja Iya, ya. jadi- Nanti kita undang Misaka lagi ke sini. Iya siap. Bersama Bu Fat tentunya. Nah itu bisa 1 SKS sendiri, 1 jam sendiri. sendiri, iya. Jadi pembahasannya agak rumit. Oke. Tapi setidaknya mengetahui lah. Nanti Iya, kalau iya, misalkan ada tawaran-tawaran technical officer, misalkan lewat satu Kemenkeu bisa dilihat sendiri lah. Oke. Kemudian yang kedua ada yang selain dengan WCO Custom Accredited Expert ada terkait dengan development karir. Jadi seperti magang. Oh, magang ini. bisa Betul. magang. Jadi nanti ada pegawai tawaran. magang. Iya, pegawai DJBC yang dimagangkan ke WCO. Itu biasanya juga melalui tawaran resmi. gitu. Jadi WCO menawarkan ke kita Itu nanti. seleksinya rumit juga nggak? Nah, ini seperti mekanismenya secara singkat ya. Oke. Jadi WCO menawarkan kita bekerja sama dengan sekretariat DJBC, kemudian kita mengamplifikasinya, nanti daftar tuh. Setelah daftar nanti diseleksi oleh bersama Direktorat Kerjasama Internasional Internal bersama BC Sekretariat berarti ya? DJBC, nanti kita kirim namanya. Nanti kirim namanya ke WCO, belum tentu lolos karena itu tergantung. Diseleksi lagi Diseleksi gitu. lagi di Iya. sana. Wow. Emang iya, harus iya. dalam sih soalnya Betul, mereka betul. ini ya dicari Iya SDM sih. terbaik Wajar. dari yang Iya, terbaik. harus Kak. benar. Tapi Oke. biasanya kalau udah ikut development career program itu biasanya untuk terima menjadi pegawai nanti lewat TO. Iya. Itu ada chance ya naik lah 70 lah mungkin 70%. Tapi kalau misalkan belum sempat magang atau apa nanti kemungkinan chance-nya agak kecil Agak karena kecil. pegawai WCO sedikit yang rebutan 186 negara anggota. 186 negara, betul. Iya, dan itu SDM-nya hebat-hebat lah Wah, saingnya. luar biasa. Tadi kan juga ditanyain nih pengalaman tugas di WCO. Di orang Indonesia sendiri ada nggak sih Bli yang kerja di WCO ini? Oh, Untuk mungkin Bu saat Fatimah ini ya? kita punya satu technical officer yang bekerja di WCO. Oke. Dan sudah hampir habis masa Udah hampir habis. masa jabatannya atau masa kerjanya di WCO. Sudah 10 tahun Wow. beliau di sana. Nah mungkin nanti posisinya akan kosong. Kita mengundang nih jika ada Sahabat tawaran BC, dari iya. WCO bisa mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri, Oke. skill pengetahuannya untuk bisa mendaftar nanti menjadi technical officer di WCO. Oke, menyambung pertanyaan tadi, pernyataan yang disampaikan oleh Fatimah, apa sih yang perlu disiapkan oleh Bea Cukai nih ke depannya agar pegawai yang skillful dapat diakui sebagai expert? Tentunya ini merupakan kebijakan organisasi ya. Ya. Yang pertama adalah kita perlu melakukan penguatan kapasitas Oke. SDM. Tidak hanya di bidang kepabeanan, tapi mungkin kita terbuka untuk ilmu-ilmu yang lain. Ya. Dan itu harus didukung dengan pelatihan yang berkualitas, kemudian pengembangan keterampilan yang berkelanjutan, kemudian pengakuan terhadap pencapaian individu tersebut baik di internal kita maupun di global Di gitu. global. Khususnya terkait bidang bea cukai dan perdagangan internasional. Kemudian kita juga tidak hanya menunggu tawaran dari WCO, tapi kita sudah harus mempersiapkan SDM kita, di mana internal kita memiliki yang disebut dengan pool of expert.
nasional ya. Jadi sudah mulai dipersiapkan orang-orang yang dianggap mungkin berkapasitas atau punya knowledge atau skill untuk kemudian nanti ketika ada tawaran mereka sudah siap untuk ada kelompoknya gitu ya. Ini merupakan kebijakan organisasi dan diharapkan memang ada database untuk orang-orang tertentu, orang ini keahliannya apa, ini keahlian apa. Jadi ketika ada tawaran dari WCO langsung kita sudah punya pool of expert. Kemudian yang terakhir itu adalah pembekalan atau pengembangan calon WCO accredited expert. Karena ketika mengikuti workshop itu mereka harus paham tools-tools itu. Nah, di pembekalan itu mereka akan diperkenalkan dengan tools-tools itu supaya chance-nya atau kemungkinannya untuk dia lolos most likely dia bisa diterima sebagai pre-accredited expert itu. Berarti selain emang pegawainya harus mempersiapkan diri, organisasinya juga harus bersiap ya menyiapkan expert terbaik Iya, gitu. betul. Aduh, nggak kerasa banget nih udah sejam. Kita bersama menemani sahabat BC sharing-sharing tentang WCO Accredited Customs Expert belibet ya. saya lupa nih. Nah, sebelum menutup sharing kita nih pada pagi hari ini, mungkin ada closing statement dari Ibu Fatimah dan Blisaka. Oke, baik. Mungkin closing statement dari saya untuk memotivasi tidak hanya yang muda, bahkan yang sudah senior pun tidak tertutup kemungkinan kita harus terus mengembangkan kapasitas diri mengembangkan kapasitas diri karena adanya kesempatan yang diberikan oleh WCO ini. Tidak hanya WCO, mungkin di tempat lain juga ada yang terkait dengan kepabeanan. Terus menerus kita belajar untuk mengembangkan kualifikasi, skills. Mulai sekarang tidak ada kata terlambat. Selalu belajar karena kontribusi kita sebagai individu akan meningkatkan reputasi organisasi kita untuk menjadi organisasi yang tadi kepabeanan kepabeanan organisasi kepabeanan yang terkemuka di dunia gitu. Jadi mulai dari sekarang mengembangkan diri. Mungkin itu dari saya untuk closing statementnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Dari Blisaka nih pesan-pesannya. Saya sebagai sobat muda kaula muda dan sahabat di sini ingin memberikan satu quotes lah. If you fail to plan, you plan to fail. Apa tuh artinya? Jadi rencanakan agar nanti tidak gagal ke depan lah. Intinya seperti itulah. Jadi kalau sudah tahu terkait dengan, karena kan judulnya mengenal lebih dekat ya. Betul. Jadi karena sudah dekat nih. Iya benar. Tinggal persiapan nih. Jadi ikut. Suatu saat pasti akan datang kesempatan itu untuk mendaftar. Jadi dari sekarang mulai kalau bisa berlatih esai atau membaca-baca instrumen. Yang tadi udah belajarin itu ya. Terus kalau perlu les bahasa Inggris gak sih? Iya, itu bisa jadi. Itu penting banget tuh. Kalau bisa bahasa Arab, bahasa Prancis, semua bahasa di Portugis boleh lah. Jadi invest leher ke atas lah. Alias kita invest ke ilmu itu akan juga membantu orang. Sungguh menginspirasi ya pesannya dari Bu Fatimah dan Blisaka nih pagi ini. Jadi tetap semangat lah untuk sahabat-sahabat BC dimanapun berada. Semangat. Tapi nih Bli, kalau misalkan ada yang mau nanya lagi nih lebih lanjut, kita bisa nanya mungkin ada IG Bea Cukai Internasional nggak? KSIKC? Ada di Bea Cukai Internasional itu ada, nanti tinggal di follow aja. Nanti dijawab kan tapi. Dan terus dicuekin kayak aduh curcol ya. Kalau curcol mungkin agak lambat. Bisa ke pribadi. Iya. Oke, sahabat BC nggak kerasa tadi kita sudah 1 jam membahas tentang mengenal expert ini expert ini, betul. Semoga memang sudah merasa dekat ya. Iya, harus dekat dong. Kalau kurang dekat kita hubungin Bea Cukai Internasional tadi. Bea Cukai Internasional tadi. Akhir kata saya Elizabeth dan saya Anissa, tetap dengerin Inspirasi Pagi. Betul. Nanti ada jam rawan, nanti ada jam lagi rawan. Obsesi program-program Kanal BC Radio. Rame deh pokoknya sahabat BC. Intinya stay tune di Kanal BC Radio. Dan terima kasih kepada Bu Fatimah dan Blisaka. Semoga next time kita bisa siaran bareng lagi, asik-asikan bareng lagi nih. Kan mau bahas itu lagi kan. Officer ya, ini harus didengerin nih ya. Karena ilmu banget, daging banget nih. Iya. Oke. Kita akhirin ya siaran kita pada pagi hari ini. Bye-bye sahabat BC. Selamat beraktivitas kembali. Cerdas bahasanya, aktual beritanya. Mengudara untuk menemani hari Anda dengan informasi terkini seputar kepabeanan dan cukai.